Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita diangkat dari 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah kayu aras padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku Israel demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jauhi dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Daud telah mengalahkan banyak musuhnya dan sudah nyaman memerintah di Yerusalem. Yang menurut ungkapan Daud bahwa setelah musuh-musuhnya dilenyapkan, dia telah menetap di rumahnya. Sudah tinggal di rumahnya. Sudah nyaman. Rakyatnya juga sudah sejahtera. Lalu dia merasa ada sesuatu yang harus dibuatnya, sesuatu yang harus dilakukannya kepada Tuhan. Lalu dia berbicara kepada Nabi Natan. Jadi ini saudara-saudara pola kehidupan orang Israel ya. Raja, imam, nabi selalu beriringan mereka. Dalam hal ini Daud berkomunikasi dengan Natan, seorang nabi pada zaman itu. Dia berkata kepada Natan, "Lihat, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras." Sudah bagus dan indah. Padahal tabut Allah berdiam di bawah tenda. Jadi dia merasa ada sesuatu yang tidak pas. Saya bisa tinggal di rumah mewah. Sementara tabut perjanjian di mana Allah berdiam
tinggal di tenda, di kemah. Jadi dia merasa ada sesuatu yang harus dilakukan. Lalu Natan berkata, engkau telah disertai Tuhan, engkau telah diberkati Tuhan, lakukanlah menurut apa yang kau inginkan. Artinya Natan mengatakan karena pikiran itu baik, pikiran itu benar, tidak ada yang salah, maka lakukanlah, bangunlah, kira-kira begitu. Tetapi pada malam itu Allah datang menjumpai Natan dan berbicara kepada Natan, beritahulah kepada Daud, aku telah menyertai kamu, nenek moyangmu dalam perjalanan dari Mesir ke Israel. Dan aku biasa hidup di tenda. Aku telah membuat kamu hidup di tengah-tengah bangsa ini. Dan aku telah mengangkat para hakim di tengah-tengah kamu. Kamu baik-baik saja. Dan aku tidak pernah memerintahkan kepada siapapun untuk membangun tempatku diami. Sebab aku bebas berdiam di mana aku suka. Sebab aku pemilik dan penguasa dunia ini, di mana aku boleh tinggal, di situ aku tinggal menurut yang kukehendaki. Aku tidak meminta. Namun demikian saudara-saudara, Allah berkata kepada Daud, baiklah, karena engkau mempunyai keinginan yang baik dan menyenangkan, maka keturunanmu lah yang akan kuberkati. Anakmu lah nanti yang membangun rumah itu bagiku. Anakmu lah nanti yang menyediakannya bagiku. Dan aku akan menjadi Allahnya, dia menjadi anakku. Wah, ini dia. Ada sebuah janji pada keturunan Daud ini. Aku menjadi Allahnya dan dia menjadi anakku. Hubungan yang erat, hubungan yang sangat dekat. Itu yang dijanjikan kepada Daud. Dan aku akan memukulnya kalau dia salah. Aku akan menghukumnya kalau dia salah. Aku akan memberkatinya kalau dia hidup dalam kebenaran. Jadi benar-benar komunikasinya itu adalah dalam rangka meningkatkan kehidupan yang baik melalui keturunan Daud, saudara-saudara. Tetapi ada sesuatu yang istimewa, saudara-saudara. Sesuatu yang khusus dalam teks kita ini. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini sebuah janji yang luar biasa yang tentu sulit dipahami. Sebab hampir tidak ada satu kerajaan di dunia ini yang tidak berganti. Kerajaan yang sudah lama dipelihara orang dari keturunan kepada keturunannya, kepada anak cucunya, kemudian juga akan berakhir. Dan diganti oleh rezim yang lain, oleh kekuasaan yang lain. Tetapi ini disebutkan, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Saudaraku, manusia yang diciptakan ada batasnya, ada limitnya. Tidak ada satu kerajaan sehebat apapun di dunia ini yang bisa bertahan selama-lamanya. Segala sesuatu yang adalah ciptaan Tuhan akan mencapai batasnya, berakhir pada waktunya. Loh, kalau begitu apa yang dimaksud dengan kerajaan selama-lamanya? Hanya ada satu kuncinya, saudara-saudara. Allah adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah awal dan akhir. Dialah yang kokoh selama-lamanya. Tidak ada sesuatu yang lain selain Allah yang kokoh selama-lamanya. Dan karena itu dapatlah kita pahami sekarang apa yang dimaksudkan oleh Nabi Natan kepada Daud.
keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Artinya kuasa dan kerajaan Allah yang kokoh selama-lamanya itu akan turun ke dalam keluarga Daud. Akan turun dan masuk ke dalam keturunan Daud. Dan itulah silsilah yang kita tahu, saudara-saudara. Yesus Kristus yang berasal dari keturunan Daud itu, dialah yang dijanjikan Allah kepada Daud. Kerajaannya akan kokoh selama-lamanya. Tidak akan pernah berubah di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan kelahiran Yesus Kristus. Sesungguhnya itu telah dinubuatkan jauh sebelumnya. Di zaman Daud juga sudah dinubuatkan oleh Nabi Nathan bahwa kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya itu akan datang melalui keturunan Daud. Itulah Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara-saudara, kerajaan Allah bukanlah sebuah teori, bukanlah sebuah hayalan, bukanlah sebuah mimpi, tetapi kerajaan Allah itu diwujudkan nyata di dalam diri umat manusia, di dalam diri keluarga, di dalam diri umat manusia. Mari menyambut Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita, membawa kita pada kerajaan yang kokoh sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.